muka Mas kenapa nih cemberut banget, kayak sedih banget, kayak kerasnya kehidupan gitu Mas. Mas tahu nggak sih jerawat itu tuh diakibatkan oleh apa? Banyak pikiran, bisa jadi stres, terus kurang tidur. Kurang tidur, pengalaman pribadi ya? Oh bisa jadi. Bisa jadi iya. Soalnya di bibirnya semua jerawat. Oke. Itu kan tadi Mas siapa namanya? Mas Anjar. Mas Anjar tuh karena kurang tidur, stres gitu. Nah kita coba yang lain ya, pemirsa yang lain ya. Tahu nggak Mas jerawat disebabkan oleh apa? Ya kalau saya sih mukanya sering berminyak. Oh, muka Mas sering berminyak, sering masak di atas minyak apa gimana? Ya jadi kan keluar jalan kadang kan sering berminyak seperti itu. Oh, di jalanan jadi berminyak gitu ya? Iya. Mas saya saranin lain kali boleh pakai itu Mas, yang tempelan tisu pembersih minyak gitu ya. Nah sekarang jadinya saya penasaran pemirsa, saya tanya dulu deh sama dokter di sana, dokter. Hai, kamu ngapain sih di sana, Sher? Dari tadi tuh apa? Jerawat itu apa? Aku lagi jerawatan dokter. Nah aku tuh penasaran, aku tuh kayak galau resah gitu dok. Kenapa jerawat ini tuh di tubuh gitu? Terus ada yang bilang menstruasi, ada yang bilang karena kurang tidur, ada yang bilang karena mukanya berminyak. Oh bukan lagi, ya mukanya berminyak cowok loh dok. Oh cowok ya, emang dia tuh produksinya produktif gitu loh. Dia kalah minyak yang bagus ya. Tapi emang kalau misalnya kita mau bahas tentang jerawat dan menstruasi, gimana nih kalau kita langsung aja masuk ke segmen mitos atau fakta? Menstruasi picu jerawat, mitos atau fakta? Fakta. Ayo yang kencang. Mas, jawabnya fakta. Kenapa pacarnya kalau misalnya lagi menstruasi jerawatan semuka-muka? Gimana? Nggak juga. Nggak juga, tapi kenapa bisa bilang menstruasi itu picu jerawat? Karena apa ya? Karena ikut-ikutan aja ya gitu kan. Mitos, fakta gitu. Oh, ya kalau dia masih bingung sih dok ya. Nah kalau yang ini kita tanyain, Bu namanya siapa Bu? Reva. Kalau menurut Reva kenapa menstruasi itu bisa picu jerawat? Soalnya yang aku tahu berpengaruh sama hormonal juga. Nah ini nih. Wow, yang saya tunggu dari tadi jawabannya itu dok. Jadi memang betul ya, ternyata beda ya jawab mitos dan fakta itu ternyata ada yang tahu, ada yang nebak-nebak aja ya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita... Jadi kalau kita jawab gimana nih dok? Ya, jawabannya adalah jerawat, menstruasi picu jerawat. Dan jawabannya adalah fakta. Ya sebenarnya jadi kalau kita bicara masalah jerawat itu kan proses karena adanya kelenjar minyak yang berlebihan terutama daerah wajah yang kemudian adanya reaksi infeksi bakteri kemudian timbullah jerawat, peradangan berjerawat. Nah masalah minyak yang berlebihan tadi itu memang ada kaitannya dengan siklus menstruasi. Pada saat menstruasi itu terjadi perubahan hormonal. Estrogen, progesteronnya itu levelnya rasionya akan berubah, di mana yang dominan adalah hormon androgennya. Nah, hormon androgen ini sebenarnya kan lebih dominan pada pria, makanya sebenarnya jerawat lebih banyak pada pria. Nah, wanita pada saat menstruasi, androgennya terlihat lebih dominan. Sebenarnya dia tidak lebih tinggi dibanding pria, tapi karena estrogen dan progesteronnya levelnya berubah, maka androgen lebih dominan, kemudian terlihatlah ada jerawat. Jadi jerawatan deh, makanya tanda-tandanya ini jerawatan, iya nih sudah mau menstruasi. Nah, ini kali sudah mulai jadi perubahan dari hormon. Jadi kalau kembali lagi hormon estrogen progesteronnya kembali levelnya normal lagi, jerawatnya akan hilang. Jadi ini jerawatnya bulanan. Ya beda, ada juga orang yang jerawat tiap hari terus-terusan. Nah itu tentunya berbeda. Nah terus kalau misalnya kan dokter nih, mau nanya sama dokter kalau misalnya ngilangin bekas jerawat gimana dok? Bisa nggak? Saya punya tipsnya nih kebetulan. Mau nggak? Mau tahu nggak? Mau dong. Ini penonton di studio mau tahu tipsnya? Pasti penonton juga pengen tahu nih ya. Oke kalau gitu boleh dibawa masuk untuk mengatasi bekas jerawat. Sebenarnya harus ada modelnya ya dok ya. Hari ini saya siapin model banget karena penonton di studio hari ini cakep banget. Nih yang ini model yang pinter banget tadi. Ayo Mbak Reva. 1, 2, 3 ya. Silakan duduk Mbak Reva. Kali ini kita akan membuat masker. Sebenarnya masker ini gampang banget kita bisa dapatkan di dapur kita karena bahan-bahannya ini mulai dari yang pertama adalah kunyit. Nah, kunyit kalau biasanya kita bikin buat masakan apa Bu? Kunyit Bu? Bikin apa Bu? Opor. Bener. Nah ini kita tinggal tambahin aja kira-kira ini setengah sendok makan atau 1 sendok teh gitu ya. Kemudian dicampurkan dengan madu. Nah, madu juga ini kita campurkan setengah sendok makan dan di sini ada
minyak zaitun atau olive oil, ya kita campurkan juga kira-kira setengah sendok makan juga. Sama satu lagi adalah ini ada perasan air lemon. Oh. Sama, jangan terlalu banyak juga, cukup setengah sendok makan. Kemudian kita campur aja secara merata seperti ini, sampai dia kira-kira berbentuk pasta. Kalau misalnya dirasa terlalu encer, boleh ditambahkan lagi madunya. Madunya, Ya. biar kental ya. Biar kental. Dan ini bisa membantu untuk memudarkan warna pada jerawat yang menghitam. Nah, setelah dicuci bersih ya wajahnya, kemudian kita aplikasikan masker ini. Oke, boleh agak mendangak sedikit? Oke. Jangan dimakan ya. Iya kan dok, biasanya kalau misalnya Nah, perlu hati-hati pada orang-orang yang punya kulit ada lemon sensitif. soalnya. Kulit sensitif hati-hati terhadap penggunaan lemonnya. Jadi sebaiknya sedikit aja atau jangan terlalu lama aplikasinya. Iya. Itu tadi. Ya, inilah masker untuk membantu mengatasi jerawat. Tunggu kering dulu, terus cuci muka ya. Oke, kita lanjut aja langsung ke pernyataan yang kedua. Menstruasi sebabkan nafsu makan bertambah. Mitos atau fakta? Saya penasaran nih kalau udah banyak nih. Mbak, namanya siapa Mbak? Sofi. Namanya Sofi. Geser ke kanan dikit ya Mbak. Mbak Sofi kenapa jawab ini tuh fakta? Kadang-kadang kalau perempuan itu kan kalau lagi menstruasi itu kan stres, terus bisa buat suka ngemil gitu, jadi nafsu makannya itu mungkin bertambah. Oh, mungkin ya? Iya. Mungkin. Tapi Iya. ya gitu. Ya, oh, Kalau mungkin. pengalamannya Shirley sendiri gimana nih? Kalau dari bentuk tubuh saya kelihatan ya. Men nggak suka makan ya? Tapi kalau menstruasi, udah mau menjelang menstruasi atau lagi menstruasi sampai selesai menstruasi, itu pasti nafsu makan jadi bertambah. Alasannya nggak tahu, makanya mau nanya sama dokter. Iya. Nah, menstruasi sebabkan nafsu makan bertambah. Jawabannya adalah fakta. Ya, jadi memang tadi kan kembali dengan jerawat tadi, ini juga ada perubahan hormonal yang terjadi pada tubuh wanita. Ada perubahan hormonal itu tidak hanya perubahan pada penampilan juga, tapi perubahan pada emosi, perubahan juga dengan nafsu makannya atau selera makannya. Jadi orang-orang yang sedang menstruasi biasanya 5 hari sebelum mens, bahkan seminggu sebelum mens itu biasanya dia sudah mulai nafsu makannya mulai bertambah. Jadi termasuk gejala dari PMS juga sebenarnya ini ya, karena ada perubahan hormonal ya, walaupun tidak selalu dengan nyeri. Nah, perubahan hormon tadi menyebabkan selera makan, nafsu makan menjadi bertambah. Ditambah lihat makanan yang enak-enak kayak gini. Kalau misalnya kita konsumsi makanan-makanan mengikuti nafsu makan kita yang bertambah, ditambah lagi makanan yang kita konsumsi adalah makanan yang tinggi kalori, tinggi lemak jahat. Akibatnya yang ada bukannya kita meladeni imbalance hormonnya tadi, tapi meladeni nafsu makan yang tak terkontrol, akibatnya berat badan bertambah. Tapi ada juga nih beberapa makanan yang memang boleh atau aman atau baiknya dikonsumsi oleh wanita-wanita yang sedang menstruasi. Kalau menstruasi itu kan ada darah keluar. Darah keluar itu maka biasanya kadar HB-nya akan turun. Nah, untuk meningkatkan kadar HB biasanya nih dari kacang-kacangan. Ini biasanya zat besinya cukup tinggi. Kemudian daging ya, daging itu juga zat besinya cukup tinggi. Jadi untuk mengganti dan untuk memberikan tenaga. Kemudian yang manis-manis ya. Biasanya nih kalau lagi mens tadi kan juga terjadi perubahan mood. Nah, coklat sebenarnya. Coklat dok. ya coklat, tapi nggak boleh yang ini. Bolehnya yang itu, bolehnya yang itu. Yang 60% coklatnya. Jadi jadi masuk dark coklat. Nggak terlalu tinggi gula. Nggak terlalu tinggi gula. Jadi dark coklat. Ya itulah tipsnya. Temukan sehat yang sesungguhnya hanya di Dr. Ros Indonesia.